Halo, welcome to Bincang Ide, podcast diskusi untuk menghadirkan perbincangan politik yang penuh gagasan bersama saya Aska Gulshan. Dan kali ini kita kedatangan tokoh spesial. Beliau adalah ekonom senior dari Bragg Institute. Selamat datang Mas Awalil Rizky. Diberi kesempatan datang. Siap. Mas, hari ini kita ingin berbicara banyak terkait dengan utang. Ini salah satu isu yang cukup hangat diperbincangkan masyarakat, menjadi concern oleh orang-orang luas. Dan Mas Awal ini salah satu yang terdepan dalam menyuarakan keresahan ya, concern terhadap utang. Ini terakhir saya mungkin biar seru nih mulai diskusinya dari tweetnya Mas Awalil. Ini teman-teman belum follow nih @awalilrizky. Ini beliau sering menyampaikan pandangan-pandangan ekonominya di Twitternya. Yang terakhir ini cukup ramai, yaitu terkait dengan utang. Disampaikan di tweetnya Mas Awal ini, saya bacakan bahwa di triwulan 1 2023 ini sudah mencapai, utang pemerintah umum mencapai 7.900 triliun lebih ya Mas Awal. Dan utang korporasi finansial sektor publik 6.000 triliun, korporasi non-finansial sektor publik 1.000 triliun lebih. Jadi 15.000 totalnya. Totalnya 15.000. Mungkin boleh diceritakan dari sini memang sudah seberapa parah ke situasi utang kita hari ini? Terima kasih, Mas. Utang itu harus utang Indonesia, biasanya kan suka disebut begitu. Tapi dalam perbincangan netizen ya, warga lah, itu kadang confuse ya terhadap data atau terhadap definisi. Nah, di Twitter saya yang tadi pagi itu sebetulnya bicaranya adalah utang sektor publik. Utang sektor publik. Dan itu istilah resmi. Ada data rutin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang disusun bersama-sama Kementerian Keuangan. Namanya Statistik Utang Sektor Publik Indonesia. Tiap 3 bulan. Nah, data yang terkini dikeluarkan Juli adalah data per akhir Maret, disebut triwulan 1 sektor publik. Nah, sektor publik itu terdiri dari pemerintah. Pemerintah itu pusat maupun daerah, meskipun utang pemerintah daerah masih kecil. Yang kedua, ya utang korporasi publik. Korporasi publik itu sederhananya BUMN kan sebenarnya. Begitu, dua itu terutama ya, disebut utang sektor publik. Nah, tadi berarti kan utang sektor publik itu lebih luas daripada utang pemerintah. Kalau utang pemerintah benar tadi. Utang pemerintah itu di kisaran 8.000 masih. 8.000 ya. Yang ini 15.000 berarti yang 7.000-nya itu ada utang BUMN dan ada utang Bank Indonesia. Kurang lebih begitu. Baik. Nah, soal apakah itu mengkhawatirkan atau tidak, itu perbincangan yang beda. Ini kita namanya tadi yang kita sebut tadi posisi utang. Kalau bahasa sehari-hari sisa utang lah. Kamu utangnya berapa kan tinggal kita cek. Saya utang ini, utang itu berapa jumlah, itu namanya sisa utang. Lalu apakah sisa utang itu besar atau tidak? Ya tergantung yang ditanya kan. Kalau dia utangnya sebutlah 1.000, tapi ternyata dia punya rumah, punya mobil, punya deposito yang nilainya 1 juta, ya 1.000 kan kecil banget. Tapi yang punya utang 1.000 itu nggak punya tabungan, nggak punya, kan besar. Ya misal, berarti kan membandingkan antara utang dengan kekayaan. Tapi bisa juga. Nah, ini yang lebih penting menurut saya kalau memang kita mau membicarakan serius, itu yang lebih serius dari outstanding daripada posisi adalah bagaimana beban membayarnya. Beban membayar itu bisa cicilan, beban. Ya, jadi yang paling penting dianalisis itu sebenarnya adalah beban utang. Tentu tadi outstanding tetap kita analisis. Kurang lebih begitu. Nah. Jadi yang tadi itu besarannya. Besarannya, sisa utang lah. Bebannya sisa itu utang tergantung sama beberapa variabel lain. Ya, variabel lain. Tiap orang, jadi utang yang sama dibandingkan satu negara dan negara lain, satu pihak bisa jadi bebannya. Sekali. Mungkin boleh dijelasin apa yang membedakan? Ya tadi saya sudah kasih pendahuluan tadi bahwa utang itu kan kewajiban. Total kewajiban per tanggal waktu tertentu namanya outstanding. Tadi kalau triwulan 1 maksudnya 31 Maret 2023, sisa utang sektor publik di Indonesia adalah 15.000 triliun. Nah, di si utang pemerintah itu 8.000 kurang sedikit, tapi saya bulatkan saja ya. Di tanggal 31 Maret itu 8.000. Nah, ada utang Bank Indonesia, ada utang BUMN juga terdiri macam-macam. Nah, itu kita bisa membandingnya dengan aset
aset ya, itu kan kewajiban. Oke. Ya, kewajiban itu berarti kita bisa membandingkan dengan keseluruhan aset pemerintah. Bisa dengan keseluruhan aset pemerintah dengan BUMN. Ya, Nah, tetapi ada juga jenis perbandingan yang agak lazim diterima publik. Outstanding ini dibandingkan dengan PDB. Nah, ini kan yang paling sering kita dengar adalah utang dibandingkan dengan PDB. PDB, produk domestik bruto. Berbagai pihak di pemerintah sering menyatakan bahwa perbandingannya masih rendah. Berdasarkan itu. Tapi ini Jepang, nanti dibandingkan Amerika, betul. Kita pelan-pelan aja nih. Yang penting itu kita pahami memang betul. Pemerintah betul mengatakan tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki utang. Sebenarnya hampir seluruh orang juga memiliki utang. Misal ya sekaya-kayanya orang mungkin kan punya supir, punya pembantu, belum gajian itu kan terutang ya, sudah berjalan 20 hari. Misal. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang tidak punya utang. Tetapi pembicaraan kita berapa besar utangnya, benar nggak? Berapa besar utangnya dibandingkan kekayaan yang dia miliki. Bisa toh tadi aset. Bisa juga besarnya utangnya dia dibandingkan dengan penghasilan dia, pendapatan. Nah, bisa kan? Bisa lagi yang ketiga, ini yang lebih sebetulnya lebih mendekati untuk menggambarkan risiko utang seseorang atau suatu negara. Ini berlaku korporasi seseorang negara, yaitu beban utang, istilah kerennya debt services, dibandingkan dengan pendapatan. Arus dengan arus. Kalau sisa utang itu stok kan, keadaan sisa utang pada tanggal tertentu. Kalau arus itu per waktu. Jadi misalnya pendapatan per bulan atau pendapatan per tahun, beban juga begitu. Beban pembayaran per bulan atau beban pembayaran per tahun. Kalau untuk analisis makro, itu umum setahun. Jadi tadi utang 15.000 itu, atau khusus pemerintah deh, kita kembali, karena nampaknya yang paling banyak debat itu kan pemerintah. 7.990-an sekarangnya. Sebutlah 8.000 ya. Itu kan sisa utang. Tetapi bayarnya bagaimana, beban pembayarannya? Berapa itu per tahun? Ada namanya pembayaran pokok. Pokok utang itu bisa cicilan. Kalau utang itu, kan utang pemerintah ini macam-macam. Ada yang loan, pinjaman, itu cicilan. Ada yang SBN, obligasi, surat berharga negara. Itu kan sesuai jatuh tempo. Maka perkataannya biasanya pembayaran pokok utang. Baik itu cicilan maupun pelunasan. Itu satu hal, selama setahun. Kemudian ada juga bunga. Nah, bunga utangnya itu berapa? Nah, biasanya dua ini ditambahkan. Untuk tahun 2022 yang sedang berlalu, setahun ya, itu pembayaran pokok utangnya di kisaran 500 triliun. Pokok utangnya 500 triliun per tahun. Betul, maaf saya salah itu. Ya betul-betul 500. Kemudian bunganya 416. Berarti 900-an. Total 900 sampai 1.000. 400 dengan 500. Itu yang sudah berlalu. Yang sedang berjalan 2023 kan tergantung eksekusinya nih. Tapi kan ada rencananya. Rencananya namanya di APBN. Kelihatan bahwa di sana rencana bayar bunga itu di kisaran 440 triliun. Jadi naik kan? Kemarin 400-an lebih sedikit, ini 440. Bunganya naik. Nah, bunganya. Lalu apakah pokok utangnya naik? Nah, pokok utang ini sedikit lebih teknis, bisa ditarik ulur dengan macam-macam lah, tapi intinya bisa diperkirakan. Itu ya di kisaran 600 kurang sedikit. Jadi 1.000 menyentuh angka 1.000 triliun tahun ini khusus untuk utang pemerintah. Itu dibayar menggunakan dibayar menggunakan APBN. Nah, menggunakan APBN. Pertanyaannya APBN itu bisa bayar nggak? Jawabannya tidak bisa kalau mengandalkan P-nya saja, pendapatan. Tidak cukup. Karena belanja kita itu selalu lebih besar dari pendapatan. Nah, kalau suatu orang atau perusahaan atau negara belanjanya lebih besar dari pendapatan, namanya kan defisit. Orang nggak usah bayari utang, orang belanja aja kita nggak cukup. Maka beban utang baru itu dibayar dengan utang baru lagi. Jadi cicilan utang lama tadi yang 500-an triliun dibayar dengan utang baru. Itu yang terjadi sudah sekarang ini. Nah, apa akibatnya, Pak? Ya akibatnya ruang fiskal. Ruang fiskal itu kurang lebih kalau pemerintah itu beban utangnya tidak besar. Ini pemerintah tidak hanya Indonesia, semua pemerintah. Kalau dia itu kecil porsinya, maka kan tersedia
anggaran untuk melakukan belanja-belanja ataupun investasi, pendidikan kah, kesejahteraan kah. Kalau utang ya udah. Nah, jadi di sisi itulah kalau tadi pertanyaannya, apakah utang Indonesia dalam hal ini kita batasi dulu, utang pemerintah bukan seluruh publik tadi, itu mengkhawatirkan atau tidak? Buat saya jelas mengkhawatirkan. Kalau mengkhawatirkannya kenapa? Karena bayar tadi yang mau 1.900 pada tahun kemarin dan tahun ini akan 1.000 triliun, itu sudah mencapai sekitar 40% dari pendapatan. 40% dari pendapatan. Jadi ya kalau kita punya cicilan utang dan bunganya 1.000, pendapatan kita 2.000, namanya 50% kan? Nah ini kurang lebih 40% dan sudah sempat mencapai 50 di tahun 2020. Ini turun sedikit, tapi itu angka-angka yang rawan. Ada best practices internasionalnya. Sebenarnya itu mestinya kurang dari 30%. Ya, di angka ideal di 20%. Itu manageable. Jadi ini kita sudah melewati ambang yang umum diterima dalam best practices utang piutang suatu negara. Resikonya berarti apa? Resikonya tadi kan, ya, dengan beban utang itu kita jadi pemerintah lebih terbatas. Misalnya mau buat bansos, buat pendidikan. Karena alokasi bisa untuk pembangunan. Ya, harus untuk bayar bunga utang dan cicilan utang dulu. Yang kedua, itu bisa saja dengan keterbatasan belanja itu, maka pengeluaran-pengeluaran yang harusnya bisa menghasilkan lagi pendapatan meningkat di masa mendatang. Karena misalnya pemerintah kan mau menaikkan pajak, maksudnya memperoleh pendapatan dari pajak yang lebih besar. Itu tentu harus pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rakyatnya makin makmur, maka pajaknya bisa diterima lebih banyak. Begitu juga dengan investasi-investasi lainnya, pendapatan di luar pajak. Nah itu ketika waktu tahun-tahun sekarang kita memiliki keterbatasan, maka kemungkinan kita memperoleh yang bagus di masa mendatang kan jadi minimal. Jadi dua nih, saat ini kita kesulitan mengatur karena duit terbatas, dan yang lebih penting ke depan kita mungkin tidak punya sekarang belanja-belanja atau investasi yang memungkinkan rakyat kita, negara kita, maka kesulitan lain akan menunggu di depan. Begitu argumen. Ya sama dengan keluarga lah. Kalau kita bisa menyekolahkan anak, menambahkan dia dengan keterampilan-keterampilan, maka prospek ke depannya dia lebih cerah. Tapi untuk dia sekolah, untuk dia menambah keterampilan, fasilitas belajar sendiri, itu kan memerlukan pengeluaran. Sementara untuk melakukan pengeluaran itu, kebetulan kita beban utang keluarga banyak. Nggak bisa terlalu terbatas untuk bayar hutang tadi. Seperti itu sebetulnya risiko yang sedang kita hadapi. Sehingga di masa depan pun potensial terganggu. Dan tadi saya ingatkan, ini kan perbincangan nalarnya saja. Kan ada ukuran-ukuran internasional. Tentu ukuran ini tidak bersifat hukum tapi bersifat best practices, pengalaman berbagai negara, ada acuan dari beberapa lembaga internasional. Kita hampir seluruhnya, untuk tidak mengatakan seluruhnya, sudah melampaui batas-batas yang disebut aman. Kecuali soal rasio atas PDB. Karena itu yang dikedepankan adalah rasio atas PDB. Dan sesungguhnya itu tidak cukup meyakinkan kalau berdiri sendiri untuk mengatakan sesuatu aman. Jadi indikatornya bukan hanya itu. Dan itu juga adalah 60% kan biasa disebut 60% betul. Dan kita belum melewati. Belum melewati. Padahal di undang-undangnya sendiri tidak ada kata-kata aman. Yang ada tidak boleh dilewati. Bagaimana dengan negara lain? Misal beberapa negara maju mencapai 200% dan seterusnya. Ini diskusi yang menarik juga. Sebenarnya kalau kita bertanyanya lebih teoritis, apakah ada negara yang menjadi berkembang dan maju karena berutang yang banyak? Jangan dibalik. Jadi mereka memang punya utang banyak sekarang, dan baik secara nominal maupun secara rasio atas PDB, yang namanya Amerika, Jepang, negara-negara lebih tinggi dari Indonesia. Tapi nanti dulu, mereka itu kaya dan maju dulu baru utangnya banyak. Kaya dan maju dulu baru utangnya banyak. Jadi saat dulu mereka sedang develop? Tidaklah kita ini termasuk yang, karena mereka awal-awal pembangunannya tidak bertumbuh pada utang. Kita sekarang, meskipun tidak diakui secara resmi, tapi faktanya kita bertumbuh pada utang. Belum ada contoh negara yang memulai pembangunan dengan porsi utang yang besar, tadi di APBN tadi kan, itu berhasil. Yang ada yang punya ini, itu satu faktor. Faktor yang kedua,
membandingkannya tidak hanya dengan PDB, tadi arus. Iya, tadi arus tadi. Bagaimana beban utang Jepang dengan pendapatan pemerintah Jepang? Bagaimana beban utang Amerika dengan itu mereka tidak sebesar kita sampai 45 bahkan sampai hampir 50%. Tapi kan mereka dulu defisit juga kan, Pak? Defisitnya iya. Ya. Tetapi defisit itu lebih terkontrol dari kita satu. Yang kedua tadi, totally beban utangnya, beban tiap tahunnya itu lebih rendah dari kita. Apa sebabnya? Kita ambil contoh karena terlanjur ditanya. Sebenarnya kita mau peers kan harusnya apel dengan apel. Mestinya kita bandingannya kan Thailand. Betul. Tapi nggak apa-apa. Karena lagi pula pemerintah suka menyebut itu. Pemerintah juga suka nyebut-nyebut Jepang yang rasionya bayang nggak 280 ya. Kita cuma 40 sekarang dari PDB. Tetapi nanti dulu tadi beban pembayaran per tahun secara rasio dengan pendapatan pemerintah Jepang ini lebih kecil. Dan yang penting, dan ini pentingnya sangat, bahwa utang pemerintah Jepang itu terutama sekali berupa obligasi sama SPNG kita. Yang mempunyainya adalah rakyatnya sendiri. Jadi berhutang kepada rakyatnya sendiri. Jadi kemungkinan defaultnya lebih rendah. Kalau kasus kita? Kita tidak. Kita betul ke dalam negerinya mencapai 60%, tapi di antara yang dalam negeri itu adalah perbankan yang paling banyak. Kemudian Bank Indonesia sendiri. Jadi yang personal rakyat itu ya di kisaran 8-9% saja. Jadi kan ini bisa berkait. Kalau sampai ada default, maka bank itu terancam. Betul. Atau sebaliknya, ketika bank mulai kesulitan likuiditas, pemerintah akan kesulitan mencari utangan baru. Itu masih belum seberapa juga. Yang lebih penting lagi itu bunganya. Kalau di Jepang, karena dia ngutangi rakyat sendiri, kemudian pengendalian inflasinya, kebijakan suku bunganya, bunga utang pemerintah Jepang itu tidak pernah melebihi 1%. Kalau kita? Kita benchmark yang SBN 10 tahun itu di kisaran 7. Secara rata-rata seluruh utang pemerintah di angka 5,6, 5,7%. 5 kali lipat lebih. Jepang hanya 1%. Ya, jadi beban tadi kan? Betul. Nah, begitu kira-kira. Mas Aul, tapi kan gini, banyak yang bilang, yang membela utang gitu ya. Ini kan orang awam melihatnya, buktinya katanya lihat jalan tol terbangun sekian panjang, lihat bandara baru di berbagai tempat, pelabuhan baru di berbagai tempat. Jadi katanya utang ini dipakai untuk pembangunan. Itu gimana kita melihat? Kalau saya sebagai ekonom, khususnya saya lebih fokus kepada soal fiskal, ya menjawab benar sebagian utang dipakai untuk yang disebutkan tadi. Tetapi pertanyaannya berapa persen, berapa porsi dari itu yang dipakai untuk itu? Benar nggak? Betul. Tadi sudah kita katakan, kan belum kita angkat tadi data. Sebenarnya tiap tahun pemerintah itu berutang berapa, benar nggak? Tadi kita hanya bilang di tahun kemarin itu 900 untuk bayar pokok dan bunga. Padahal pemerintah defisit. Kan pemerintah juga berutang untuk keperluan lain. Maka utang kita di utang pemerintah menarik utang baru itu di kisaran 1.400. Itu yang tadi 900 ditambah defisit tahun tersebut. Nah, defisit dan keperluan lain. Keperluan lain di tahun tersebut. Nanti ini teknis banget, tapi yang penting ada keperluan yang membuat berutang. Total 1.400. Ya, kita tidak mempertanyakan yang penting mau itu COVID, mau apa, yang penting terjadinya begitu. Berapa persen yang digunakan untuk produktif? Nah, maka kita bicara dari 1.400 tadi sudah dibilang kan, yang 900 dipakai pokok utang dan bunga utang, bener nggak? Tersisa nih 400. Yang 400 memang untuk defisit pembangunan membiayai pembangunan. Bisa begitu berpikirnya. Tentu ini bisa dibantah. Bisa dibantah. Begini bantahannya. Ini kalau saya sebagai pembela. Ya duit semua mau itu pendapatan, mau itu dari berutang, masuk nih ke dompet besar. Lalu ini dipakai untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk bayar pegawai. Dari sisi fungsi pendidikan kesehatan, dari sisi ini ada barang, ada pegawai, ada macam-macam. Betul. Nah, bisa begitu melihatnya. Tetapi titik soalnya adalah tidak benar pasti. Utang itu hanya dipakai untuk tadi jalan, jembatan, bandara dan semacamnya. Enggak mungkin. Enggak mungkin karena ini harus dilakukan dengan data. Sebetulnya mana data yang pernah dikeluarkan secara series sebutlah 5 tahun terakhir untuk angka-angka itu dibandingkan dengan tidak ada. Kenapa saya ulet di Twitter saya itu untuk menyajikan data-data itu? Mungkin data saya tidak bisa dikritik, makanya saya sebutkan sumbernya. Tapi sejauh ini kebanyakan data yang saya tampilkan itu
tidak dibantah. Jadi kira-kira begini, apakah suatu utang itu sebenarnya kan kuncinya di situ nih, produktif atau tidak? Itu bisa menggunakan pendekatan input. Jadi Mas moderator berutang 1.000, itu dipakai apa saja? Itu namanya pendekatan input karena nilainya kan. Misalnya saya pakai 700 untuk produksi, yang 300 untuk konsumsi. Itu kan angka input. Betul. Nah, tetapi kita juga tadi melompat sebenarnya ketika kami berutang, tapi itu ada jalan tol, ada jembatan, itu namanya output. Output, Ya kan? Belum tentu seluruh input itu menghasilkan output segitu. Angkanya mana? Output itu berapa angkanya? Dan jangan lupa, di antara barang-barang itu tidak semuanya dari utang. Ada investasi, ada swasta. Maka harus ada pengukuran berapa yang berasal dari utang. Berarti namanya pendekatan output. Ada jalan, ada. Sebetulnya yang lebih penting bukan itu juga. Oke, jalan dibangun. Bandara diperbaiki, ditambah. Pelabuhan diperbaiki, ditambah. Impact-nya apa? Kalau impact terhadap bandara misalnya harus terkait dengan arus penumpang, dengan arus barang, dan lebih jauh lagi dengan pendapatan daerah tersebut. Kalau jalan juga begitu. Nah, maka itu pendekatan terhadap impact. Nah, kalau keseluruhan impact ini kita hitung, mudah. Namanya pertumbuhan ekonomi. Kalau memang berutang itu produktif, maka pertumbuhan ekonomi berarti impact kepada keseluruhan ekonomi itu kelihatan. Apa yang terjadi selama era pemerintahan Presiden Jokowi 8 tahun ini? Tidak. Rata-rata pertumbuhan ekonomi bahkan di bawah era SBY, apalagi di bawah era Soeharto. Utangnya padahal melaju lebih cepat. Artinya tidak terbukti produktif dikaitkan dengan impact kepada kondisi ekonomi. Bisa juga diturunkan sedikit. Ini utang produktif. Kalau pengertian individu, keluarga, atau korporasi, utang produktif artinya menambah pendapatannya, benar nggak? Betul. Jadi saya berutang, tapi di kemudian hari pendapatan saya melesat lebih cepat dari penambahan utang. Ya toh, misalnya ini semula jalan kaki, naik sepeda, kemudian naik motor untuk jualan sayur, misalnya simpelnya. Maka hasilnya itu lebih cepat daripada yang terjadi tidak. Tadi ternyata tambahan beban utang itu, ya kan, lebih lambat, lebih cepat daripada laju pendapatan. Jadi dia tidak mendorong pendapatan melaju lebih cepat. Sederhana kan? Iya. Jadi kalau disederhanakan tadi dua itu ya. Awal yang pertama hutangnya tambah besar, ini bahasa sederhananya, bahasa awamnya. Tapi ternyata pertumbuhan ekonominya biasa-biasa aja. Biasa. Bahkan lebih rendah. Lebih rendah dibandingkan resiko. Artinya utang tidak memberi kontribusi besar. Kontribusi terhadap pertumbuhan. Gitu. Dan yang kedua tadi laju ya soal. Pendapatan negara. Tambahan pendapatannya pun tidak semakin besar. Tetap yang namanya bertambah, tetapi laju kenaikan pertambahan laju itu kan 1%, 5%. Selama era Presiden Jokowi itu tidak lebih lambat dibandingkan era sebelumnya. Padahal utangnya lebih cepat. Kan berarti kalau saya menilai dari itu tidak produktif. Jangan kita bicara jembatan, tol apa. Kalau buat jalan tol tidak dipakai? Benar. Buat maksudnya tidak dipakai optimal. Ini kan kita kacamata makro. Kacamata makro. Secara umum berarti seperti itu ya Mas. Kurang lebih begitu. Jadi saya ingin tegas ini mumpung ditanyain kan. Buat saya selama era pemerintahan Presiden Jokowi ini utang pemerintah itu kurang produktif. Untuk saya tidak ekstrim mengatakan tidak produktif. Terindikasi dari berbagai hal. Kemudian yang kedua, utangnya ini sudah mulai mengarah. Mengarah itu kan awal-awalnya enggak. Sekarang mulai terasa itu sudah memiliki beban-beban yang akan memberatkan saat ini dan ke depan. Ya toh? Itu kira-kira yang saya ingin pesankan karena itu. Yang ketiga, ini pengelolaan utang ini harus dilakukan perubahan yang mendasar agar bisa meningkatkan pendapatan yang lebih baik, bisa meningkatkan produktivitas, produksi ekonomi, dan manageable untuk generasi-generasi mendatang. Itu prinsip saya. Baik, Mas, sebelum nanti masuk ke situ lebih dalam, saya pengen zoom in dulu ya tadi, masih terkait dengan infrastruktur dan lain-lain ya. Kan banyak yang menyatakan bahwa hutang dari BUMN karya pun membengkak gitu di era sekarang ini. Mungkin boleh dijelaskan dikit terkait itu, tadi betul dan seberapa bahaya itu? Betul. Tadi kembali ke data yang dipancing awal, kan 15.000. Padahal yang pemerintah kan cuma 8.000. Betul. Yang Bank Indonesia kurang lebih 1.000. Berarti 6.000-nya adalah BUMN. Nah, meskipun di antara 6.000 itu ada yang bank. Bank itu kan ada yang sifatnya
simpanan. Itu kan beda sih. Tetapi bagaimanapun untuk BUMN karya itu kurang lebih nanti akan terlihat angkanya di kisaran 1.000 triliun secara posisi utang, secara yang tercatat di statistik. Tapi jangan lupa yang utama itu adalah bebannya. 1.000, tapi kalau ternyata cicilan pokok dan bunganya itu mencapai 1.000 juga, karena nggak lain dengan APBN loh. Ini lain loh dengan APBN tadi kan? Betul. Nggak. Tadi 1.000 tadi APBN, yang ini kan BUMN. Betul. Sayangnya dalam hal ini juga pemerintah harus kita kritik. Tidak ada unggah data, publikasi data tentang bagaimana dari tahun ke tahun, dari triwulan ke triwulan, konsolidasi BUMN itu membayar beban utangnya, stok utangnya nggak ada. Stok utang ada. Itu pun memerlukan kepakaran. Orang biasa nyari Google berita kan, omongan dari pejabat. Betul. Tetapi kalau kita yang ekonom kan harus mengolah dari dokumen resmi. Benar. Nah itu harus mengolah dan relatif terlambat. Tapi sebutlah kita pakai data SUSPI ini. SUSPI ini tadi tidak seluruh BUMN, hampir seluruh, tapi tidak seluruh. Itu 6.000 di kisaran itu. Ada bank di sana memang. Di antara itu ada yang disebut BUMN karya, itu kan istilah Pak. Kalau di dalam ininya nggak ada kan ya nama BUMN. Tapi saya sudah lihat itu di kisaran 1.000, hampir 1.000 setidak-tidaknya. Nah bebannya bagaimana? Nah itu kan kita sudah dapat info yang memadai. Nah di sana ada menyebut kalau yang disebut dengan jangka pendek itu kurang dari setahun. Yang jangka panjang lebih dari setahun. Bagaimana kalau 2 atau 3 tahun jatuh temponya? Di utang pemerintah lebih banyak informasinya. Nah saya kemudian mengolah-olah kira-kira lebih begitu ya. Tentu ini debatable. Saya kira BUMN ini rata-rata maturity utangnya itu di kisaran 3-4 tahun saja. Secara rata-rata ya. Kalau pemerintah di 8. Gimana itu? Berarti maksudnya kalau betul dia utangnya 1.000, ya toh. Tapi kalau rata-rata maturity-nya 3-4 tahun, berarti sebenarnya tiap tahun harus membayar sekitar 300 triliun. Belum bunga loh. Nah, apakah kapasitas keuangan BUMN dikonsolidasikan? BUMN tadi sebutlah BUMN karya 8 BUMN itu bisa nutupi? Jawabannya sangat rawan. Saya sejak 2-3 tahun yang lalu sudah mengingatkan daftar-daftar BUMN yang nanti akan pelan-pelan akan terbuka bahwa itu kesulitan. Saya jauh hari sudah bilang tentang Waskita Karya. Ini yang sekarang kelihatan belum ada isu, masih kelihatan sehat, utama karya. Itu soal waktu. Karena antara lain dia membangun tadi pendekatan input, pendekatan output, tapi impact-nya kurang diperhitungkan. Bahkan beberapa BUMN di luar karya, misalnya PLN, apa kan, ya hasilnya kan rupiah. Beberapa utangnya valuta asing dolar. BUMN karya juga begitu, beberapa utangnya valuta asing dolar atau apapun, dolar terutama. Sementara output dia menghasilkan rupiah, itu jadi beban sendiri. Jadi nggak hanya nilai loh. Jadi exposure palas itu sesuatu yang bisa terjadi. Sekarang belum, karena kita kebetulan stabil. Tapi bayang nggak? 3-4 tahun aja berarti risiko terburuknya apa yang bisa dapat terjadi? Ya sekarang ini 3-4 tahun dia jadi kayak ya bahasa awamnya gali lubang tutup lubang kan, makanya tiap tahun dia bukan tiap tahun lagi, tiap triwulan harus melakukan utang baru. Ya itu diundur terus. Jadi bukan berarti sebenarnya tidak ada masalah. Risiko terburuknya apa ya Mas? Risiko terburuknya kalau sebenarnya risiko utang pemerintah maupun utang BUMN, bagaimana kalau suatu saat tidak ada orang mengutangi, itu saja. Bagaimana suatu saat jika tidak ada orang ada yang bersedia memberi utang, karena di situ risikonya. Maka impactnya kan tidak bisa bayar utang lama. Apalagi melakukan misalnya pengembangan BUMN, kalau pemerintah melakukan, nggak ada. Jadi kita sampai kita bicara ini disebut aman, itu saya tidak menyalahkan, ya aman sampai kita duduk bicara ini. Karena semua kehandle, betul tadi bebannya sekian, kan masih bisa dibayar. Yang BUMN juga masih, kecuali 1-2 BUMN sudah mulai. Tetapi kita bicara 1-2 tahun yang datang, berat. Kenapa beratnya? Karena selama ini bisa dibayar karena ada utang baru. Bagaimana kalau country risk kita tiba-tiba naik? Kan ada bahwa ini rating kita bagus. Iya sekarang bagus. Apa yang terjadi sama ekonomi? Ya kalau country risk kita naik, kemudian para investor yang membeli SBN maupun atau bentuk utangan apapun hold atau melambat saja menurun, itu pemerintah akan kesulitan bayar kewajiban utangnya. BUMN akan default dalam beberapa utangnya yang jatuh tempo karena nggak ada utang baru untuk nutupinya. Itu yang di depan mata. Itu di depan mata. Selama ini bisa di-manage karena selalu ada utang baru.
Jadi risiko ini tidak semata-mata tergambar dari angka rasio, benar nggak? Betul. Karena trust itu. Makanya ada isu soal rating. Bahwa rating internasional selalu bagus untuk kita. BBB plus misalnya oleh satu lembaga. Tetapi nanti dulu. Hal yang sama terjadi tahun 97. 96 itu masih memberi rating kita sangat bagus. 97 kita kolaps. Apa jaminannya sekarang kita diberi nilai bagus? Kan atas dasar kondisi kekinian. Dan track record kita, ya ada sedikitlah porsi untuk kedepannya, tetapi ketidakpastian tidak terlalu diperhitungkan oleh pemberi rating tadi. Intinya saya sebagai seorang ekonom, ini harus di-manage. Bagaimana stok utang dikendalikan, bagaimana bunga ditekan. Tapi berarti resiko seperti 98 itu bukan mustahil terjadi ke depan gitu? Kalau bukan mustahil itu awam ya. Kalau saya kan sejak kemarin saya buat outlook ya di bulan November tadi. Sebagian saya edarkan itu saya dengan terang-terangan mengatakan. Saya nyebutnya bukan outlook, insight. Kalau outlook itu kan ada perhitungan yang teknis hingga akan begini. Saya belum berani begitu. Insight saya lebih menekankan hal yang kualitatif dibalik kuantitatif ini. Bahwa kalau ibarat orang, ekonomi Indonesia ini lebih luas ya dari utang. Itu seperti orang yang kelihatannya tinggi besar, sehat, tertawa, senyum mas ini. Tetapi apa bahasa Jawa-Jawa, dalamannya penyakit dalamnya banyak. Jadi kalau ibarat sebuah bangunan kelihatannya tinggi, bagus bangunannya, pintunya bagus, rumahnya kelihatan kokoh, tapi ada tsunami atau gempa, runtuh dia. Itulah gambaran tentang ekonomi. Begitu salah satu penyebabnya kerentanan itu adalah utang. Karena asal kita gagal mencari utang baru, pemerintah maupun BUMN, maka semua masalah akan tiba-tiba seperti orang serangan jantung, stroke, dan sebagainya. Maka semua masalah yang aman-aman itu langsung hilang seketika. Dan itu sudah, tanda-tanda itu sudah mulai. Kan? Nanti kalau waskita karya oleng, adikarya oleng, utama karya mulai gerak, kereta api oleng. Mereka berutang kepada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, ikut oleng. Ketika mereka oleng, tak saya ingatkan tadi, yang membeli utang pemerintah, yang memberi utang pemerintah kan mereka ini. Kalau mereka oleng, gimana mereka membeli? Nah, ketika ini terjadi tanda-tanda belum betul-betul runtuh, maka pihak asing, ini gimana? Ini nggak bakalan kuat 2-3 tahun ke depan. Maka bukan soal mustahil. Kalau tidak ada perubahan mendasar 1-2 tahun ini, saya meramalkan 2024 akan 98. Tentu meramalkan tanda petiknya insight. Di tulisan itu loh ya. Betul, dan sampai saya bicara saya masih yakin kalau tidak ada perubahan pengelolaan utang, pengelolaan ekonomi negeri, kita di 2024 terancam untuk mengalami seperti 97-98. Itu nyata betul di depan mata kita ya Pak. Nanti saya upload aja lah unggah bahwa perhitungannya apa. Tentu dalam hal ini saya memberikan gambaran risiko ya, bukan berarti meramal itu akan ramalan ekonom buruk seperti itu bukan untuk nakut-nakuti, untuk mengingatkan agar tidak terjadi. Jadi bedanya dukun dengan ekonom itu tanda petik ya, saya tidak ingin menghina profesi dukun juga, itu urusan mereka. Cuma kehebatan seorang dukun itu terbukti dari ramalannya terwujud. Kehebatan ramalan ekonom itu sebenarnya untuk hal buruk terbukti memberi inspirasi, memberi rekomendasi kepada pelaku ekonomi, kepada pemerintah agar itu tidak terjadi. Baik. Gitu. Ya Mas Aulil, tentu kita semua tidak ingin hal tersebut terjadi. Tidak ingin. Jadi mungkin ini ya sekaligus pertanyaan terakhir Mas Aulil, sehingga maka perubahan mendasar apa yang diperlukan untuk agar tadi ramalan tersebut tidak terjadi? Khusus tentang topik kita utang, maka menurut saya memang harus dirubah paradigma pengelolaan utangnya. Jadi benar-benar dirubah. Bahwa berutang harus, pemerintah mengatakan hati-hati, tapi menurut saya belum. Berutang dengan secara lebih hati-hati. Nah, kemudian ketika pemerintah mengatakan berutang itu produktif, saya setuju. Tetapi klaim pemerintah itu tidak terbukti dalam rinciannya. Maka kita harus kembali memang kepada komitmen itu. Kita benar-benar harus berutang yang produktif. Tetapi ada tetapinya. Hati-hati, produktif, tetapi tetap dengan memperhitungkan beban-beban di masa mendatang yang tertanggungkan oleh generasi penerus. Nah,
untuk semua ini tidak bisa hanya urusan utang saja, tetapi terkait dengan strategi pembangunan ekonomi kan. Karena tadi sebab utang itu antara lain karena pengelolaan fiskal yang kuat, defisitnya besar. Defisit yang besar dikarenakan pemerintah mengatakan ingin mendorong perekonomian. Jadi ofensif APBN-nya. Tapi kembali ini slogan, tidak terbukti juga dorongan belanja yang besar dari pemerintah itu memberi kontribusi yang sangat besar. Buktinya pertumbuhan ekonomi tetap segitu saja dan peran pemerintah kecil dari angka 5% itu. Maka perbaikan pengelolaan utang dengan paradigma yang tadi saya sebutkan, hati-hati, produktif, kemudian memikirkan keberlanjutannya, tapi dengan substansial, bukan slogan. Pada saat bersamaan terjadi perubahan pengelolaan paradigma APBN yang lebih baik. Jadi tidak harus di stigma, harus defisit yang besar untuk menyatakan itu baik. Enggak. Tidak ada salahnya memikirkan APBN yang lebih prudent, yang defisitnya terkontrol, tetapi belanja lebih efisien dan lebih efektif. Pendapatan digenjot, tapi pendapatan yang tidak membuat masyarakat kecil tertekan. Okay. Nah, dibungkus yang lebih besar lagi, itu artinya terkait dengan strategi pembangunan ekonomi. Bagaimana kita bisa membuat APBN-nya sehat, lalu utang bisa terkelola kalau kita kacau balau di pertanian. Kita banyak impor daripada ekspornya. Begitu juga di industri-industri kita yang berkembang, makin malah bertumpu kepada bahan-bahan impor. Begitu juga ketika kita dapat neraca perdagangan yang bagus, ekspor kita surplus dibandingkan impor, tetapi ternyata faktor penguatnya adalah komoditas-komoditas ekstraktif atau hanya pengolahan kecil. Ini kan berarti keseluruhan. Maka kenapa saya katakan tadi, nggak bisa penyelesaian masalah utang ini dilepas sendiri. Kita membutuhkan tidak hanya perubahan paradigma pengelolaan utang, tapi kita membutuhkan perbaikan sangat mendasar dalam strategi pengelolaan fiskal APBN, dan lebih jauh lagi strategi pembangunan ekonomi yang lebih terukur. Dan kelihatannya saya terus terang kepada moderator, ya karena ini sudah tinggal 1,5 tahun, 1 tahun, tidak mungkin berharap dari pemerintahan yang sekarang. Dan saya ingin declare bahwa kalau ada era pemerintahan selanjutnya mengatakan sepenuhnya mau melanjutkan ini, ya berarti akan melanjutkan kesalahan. Kita memerlukan perubahan-perubahan yang merupakan perbaikan. Tentu ada keberlanjutannya, tapi kuncinya adalah perbaikan yang mendasar. Perbaikan mendasar atas pengelolaan ekonomi kita. Ya. Mas Awal, terima kasih banyak sekali insight-nya hari ini. Baik, teman-teman, jadi demikian bincang ide kali ini. Banyak sekali tadi insight-insight baru dari ekonom senior Awalil Rizky. Bagi yang ingin tahu lebih detail, nanti bisa mengunjungi YouTube beliau di @Awalil Rizky ya. Atau Twitter juga. Di Twitter juga bisa di-follow untuk update-update info-info ekonomi, pandangan-pandangan ekonomi. Demikian teman-teman, sampai berjumpa di bincang ide berikutnya. Terima kasih.